Shalom, hari ini kita bersyukur kita bisa bertemu lagi dalam sebuah pelajaran Bimbingan Pranikah GKJ dengan sebuah tema memahami perbedaan dan memenuhi kebutuhan. Mengapa sangat penting bagi kita untuk tahu siapakah dia calon suami kita, siapakah dia calon istri kita. Dengan kita tahu siapa pasangan kita bisa memenuhi kebutuhannya, kita bisa memahaminya, dan kita tidak terkejut pada waktu kita hidup bersama-sama dengan dia. Kita mengikat janji di hadapan Tuhan seumur hidup bersama pasangan kita. Untuk seumur hidup, saudara, kita harus persiapkan dengan serius, bukan main-main. Jadi, sangat penting memahami siapa laki-laki itu yang akan menemani kita. Siapakah perempuan itu yang akan bersama-sama dengan kita seumur hidup kita? Apa yang Alkitab katakan tentang laki-laki dan perempuan? Alkitab mengatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Artinya bahwa di hadapan Allah, laki-laki dan perempuan sama-sama bernilai, tetapi secara peran dan tanggung jawab berbeda. Laki-laki dan perempuan Allah ciptakan dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda. Tetapi ingat, tujuannya sama. Apakah tujuannya? Tujuannya adalah memuliakan Allah. Jadi walaupun bernilai sama di hadapan Tuhan, punya peran yang berbeda, punya tanggung jawab yang berbeda, tapi punya satu tujuan, yaitu sama-sama memuliakan Allah. Ingat, tujuan pernikahan adalah nama Tuhan dimuliakan dengan rumah tangga baru, ya. Dan sama-sama ingin membahagiakan pasangan kita. Tentu kalau kita mau menikah, pasti kita punya kerinduan agar orang yang kita cintai bahagia. Begitu ya, sehingga pada waktu kita ingin membahagiakan pasangan kita harus tahu siapa dia. Dengan kita tahu siapa laki-laki yang akan menjadi suami kita, siapa perempuan yang akan menjadi istri kita tidak sekedar menikah, saudara. Kita tidak sekedar hidup bersama-sama dengan dia. Tetapi yang paling penting, yang pertama, supaya pada waktu kalian menikah, hidup bersama, hubungan dapat terpelihara dengan baik. Ya, hubungan dapat terpelihara dengan baik. Yang kedua, ada usaha yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan pasangan kita sebagai refleksi kasih Kristus kepada pasangan kita. Karena kita rindu orang yang kita cintai, yang kita nikahi, yang hidup bersama kita juga bahagia bersama kita. Yang ketiga, saudara, kita belajar mencintai, mendukung orang yang kita cintai dengan cara yang terbaik demi membahagiakan dia. Artinya ada proses belajar, ya. Nggak otomatis bisa membahagiakan pasangan kita, tapi ada proses belajar untuk tahu siapakah pasangan kita. Yang paling indah di atas segala-galanya, tujuan Allah dengan pernikahan ini yaitu nama Tuhan dimuliakan. Itu tujuan termulia, saudara. Pada waktu saudara mengambil keputusan untuk menikah dengan orang yang saudara cintai, itu berarti bahwa saudara punya tujuan yang paling mulia. Tidak sekedar membahagiakan pasangan kita, tidak sekedar kalian bahagia hidup bersama, tetapi yang paling tinggi di atas segala-galanya, rumah tangga menjadi rumah tangga yang memuliakan Allah. Apa saja perbedaan? Nah, kita kan mau belajar nih tentang perbedaan. Kita memahami perbedaan pasangan kita dengan tujuan supaya kita bisa memenuhi kebutuhannya. Apa sih perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Jelas berbeda, saudara. Berbeda banget, laki-laki dan perempuan. Fisiknya aja berbeda. Saudara perhatikan di sini, laki-laki kekar, kuat, ya. Perempuan, ya, tulangnya lebih kecil daripada laki-laki. Saudara lihat di sini perbedaan dalam hal kemampuan aja. Perhatikan di sini, laki-laki memiliki tenaga yang lebih kuat dan kasar. Kalau perempuan, tenaganya lebih lembut dan lebih gemulai, ya. Mayoritas bekerja di luar rumah. Kalau perempuan mayoritas bekerja di dalam rumah. Walaupun saat ini banyak juga wanita bekerja di rumah, tapi ini mayoritas, ya saudara. Laki-laki mayoritas dapat melakukan pekerjaan yang berat.
wanita, perempuan, mayoritas hanya melakukan pekerjaan yang ringan, yang tidak menggunakan tenaga yang banyak. Tidak fokus melakukan pekerjaan ganda, walau dalam bersamaan gak bisa, saudara. Laki-laki itu tidak bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang sama. Tapi perempuan, wah luar biasa ya. Walaupun tenaganya lemah, walaupun fisiknya lemah, lebih kuat laki-laki, tetapi wanita itu bisa melakukan pekerjaan ganda dalam waktu bersamaan. Yang kedua, perbedaan dalam metabolisme tubuh. Nah, ternyata kalau kita lihat laki-laki dan perempuan yang lebih sering, lebih mudah terserang sakit itu perempuan ternyata, saudara ya. Yang ketiga, perbedaan dalam kombinasi kromosom juga beda. Beda banget ya. Karena memang Tuhan menciptakan laki-laki, perempuan itu sangat berbeda. Perhatikan, kalau pria itu XY. Kalau wanita XX. Nah, ada 46 kromosom yang ada dalam tubuh kita. 23 dari papa kita. 23 lagi dari mama kita. Wow, ajaib sekali ya. Ternyata memang ciptaan Tuhan yang luar biasa. Saudara lihat di sini, pria mempunyai 44 kromosom autosom dan 2 kromosom XY. Wanita memiliki 44 kromosom autosom juga dan 2 kromosom seks XX, saudara ya. Ini dia gambarnya, ya kita tidak menyelidiki lebih dalam hal ini saudara, cuman ini supaya kita lebih tahu perbedaannya. Nah, yang paling penting yang harus kita tahu bahwa nanti pada waktu saudara menikah, penentu jenis kelamin anak juga ada pada pria loh saudara. Banyak orang yang berpikir penentunya adalah wanita saja. Enggak, pria juga mendapat peran di dalamnya. Kromosom berfungsi membawa sifat individu, membawa informasi genetika. Karena di dalam kromosom mengandung gen, saudara ya. Kita bawa sifat papa kita bawa sifat mama kita. Jadi jangan heran kalau saudara melihat pasangan saudara, misalnya seorang wanita, oh, mamanya itu mungkin sangat dominan dan bisa kecenderungan anaknya juga dominan, saudara. Bisa mungkin anaknya laki-laki itu punya banyak sekali sifat-sifat papanya. Dan memang betul, karena memang setiap anak tuh membawa gen dari papa dan mama. Kromosom laki-laki X itu sempurna, saudara. Wah, luar biasa ya. Tuhan menciptakan laki-laki itu begitu sempurna. Ada X, ada Y. Kalau perempuan nggak ada, cuma X doang, saudara ya. Nah, oleh sebab itu, jangan heran kalau pekerjaan wanita lebih baik dikerjakan pria. Contohnya, misalnya chef. Chef terbaik apa, saudara? Laki-laki kan? Nah, desainer terbaik siapa? Laki-laki juga. Kecantikan terbaik siapa? Laki-laki juga, saudara, karena ada faktor X-nya di sana. Perhatikan di sini, sehingga laki-laki mampu menggeser pekerjaan perempuan dalam hal seni, dalam rasa dan kecantikan. Nah, ini yang luar biasa yang Tuhan berikan kelebihan kepada laki-laki, saudara ya. Tetapi, perhatikan, kalau pada diri laki-laki unsur X-nya lebih dominan, ini bahaya. Maka laki-laki tersebut akan berlaku kewanita-wanitaan. Karena X itu dimiliki oleh wanita. Sehingga jangan heran sekarang saudara, ada banyak yang akhirnya laki-laki yang punya kelainan seks. Misalnya menginginkan juga laki-laki, bahaya. Oleh sebab itu sebelum menikah, saudara benar-benar lihat pasangan saudara. Apakah dia laki-laki tulen atau setengah laki setengah perempuan? Wah, bahaya saudara ya. Atau perempuannya juga bisa. Nah, sekarang juga jangan heran ada banyak juga perempuan yang berjuang, berusaha untuk menjadi laki-laki. Sehingga sebelum menikah, pastikan bahwa calon suamimu itu benar laki-laki sejati. Wanita yang akan menjadi istrimu adalah wanita sejati. Perbedaan hormonal juga, saudara. Hormon adalah zat kimiawi yang dihasilkan tubuh secara alami.
Begitu dikeluarkan, hormon akan dialirkan oleh darah menuju berbagai jaringan sel dan menimbulkan efek tertentu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, kalau laki-laki kita sebut ya, ini hormonnya nih, testosteron. Nah, ini laki-laki saudara ya. Pria memiliki hormon testosteron sebanyak 20 kali lebih banyak pada sistem mereka daripada wanita. Wow, luar biasa ya. Hal ini membuat pria biasanya nih lebih agresif, lebih dominan ya, karena dia lebih banyak. Memang Tuhan sudah ciptakan begitu saudara, laki-laki itu 20 kali lebih banyak, sehingga memang dia Tuhan ciptakan sebagai pemimpin, lebih dominan ya, dan lebih fokus pada aspek fisik seks. Wah, dibanding wanita. Wah, ini perlu dipelajari lebih dalam saudara ya. Jadi jangan heran kalau kebutuhan pria memang begini saudara ya. Nah, kalau wanita gimana? Pada waktu wanita mengalami menstruasi, hormon ini akan sangat-sangat mempengaruhi perasaannya, pikirannya. Saudara menjadi nggak stabil. Nah, ini perlu diketahui nih sama calon-calon suami ya, yang mungkin selama ini agak bingung, kenapa ya kok tiba-tiba dia berubah. Tadi kemarin senang banget, tiba-tiba besok tiba-tiba nggak mood gitu ya. Janji yang harusnya harus malam ini tiba-tiba nggak jadi. Saudara harus tahu bahwa pasangan saudara, seorang wanita itu punya hormon yang sangat-sangat mempengaruhi perasaan, pikiran, emosi. Ini nggak terjadi pada pria. Pria tuh lebih stabil. Sehingga, hai pria-pria, harus ketahui ya bahwa calon istrimu ini kalau ada perubahan-perubahan, agak emosi sedikit, ya mungkin juga dia sedang mengalami menstruasi. Nah, sekarang kita lihat perbedaan isi otaknya. Saudara, ini ahli yang menggambarkannya saudara ya. Ternyata apa sih isi otaknya pria dan wanita? Wow, ini pria saudara yang lebih gede banget nih, seks, sports. Kalau wanita ada family, seks dikit ya saudara ya. Ini jelas banget ya. Nah, ini dia. Gambar biru ini 90% laki-laki menggunakan akalnya, hanya 10% emosinya. Kalau perempuan, kebalikan saudara, emosinya 90%, akalnya 10%. Wah, luar biasa Tuhan kita yang ajaib, menciptakan pria dan wanita supaya bisa bersatu saudara. Saudara bisa bayangkan nggak? Kalau perempuan bersama perempuan, laki-laki bersama laki-laki, apa jadinya dunia ini hancur saudara. Oleh sebab itu, inilah yang Tuhan ciptakan, laki-laki perempuan, mereka akan dipersatukan supaya bisa saling melengkapi. Saudara yang dikasih Tuhan, lihatlah di sini, wanita lebih banyak menggunakan perasaannya ya, sedangkan pria cenderung berpikir logis. Akhirnya cara berpikir yang berbeda dalam melihat sesuatu, ya jangan heran. Cara melihat sesuatu, cara menilai sesuatu beda saudaraku. Itu jangan menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga saudara ke depan. Karena memang pada dasarnya begitulah pria, begitulah wanita. Cuman kalau kita sudah tahu seperti ini, paling tidak memperkecil lah perselisihan yang terjadi karena sudah belajar toh, bahwa ternyata cara berpikir wanita, cara berpikir pria itu sangat berbeda. Coba saudara perhatikan di sini gambar ilustrasi ya. Ini ya sebagai ya ini gambar ilustrasi saja. Pada waktu melihat wanita cantik di depan, apa yang ada di otak laki-laki? Apa yang di otak perempuan? Beda banget saudara ya. Di otak laki-laki dia melihat, wow seksi banget, cantik banget. Tetapi di otaknya perempuan, wow bajunya bagus banget ya. Nah itu menunjukkan beda saudara ya. Nah ini mungkin tidak terlalu jelas, saya bacakan sedikit saja ya. Ternyata wanita itu mengeluarkan kata-kata per hari saudara. Wow, 20.000 kata per hari. Banyak banget. Pria nggak lebih dari 7.000 kata. Jangan heran, hai calon-calon suami, hai calon-calon istri, kalau nanti udah menikah, mungkin sekarang nggak kelihatan saudara, belum menikah ya, aslinya belum keluar. Pas menikah, waduh, yang paling banyak bicara, itu adalah wanita. Karena memang
memang begitu. Wanita itu 20.000 kata harus dikeluarkan, saudara. Jadi dia bicara. Sedangkan pria nggak kurang dari 7.000. Pada wanita otak kanan dan otak kiri berkembang seimbang. Kalau pria enggak, saudara. Ternyata pria otak kanannya berkembang terlebih dahulu, ya. Terus wanita otak tengahnya lebih tebal 30%, sedangkan otak kirinya dan kanannya bersambungan. Kalau pria beda, otak tengahnya tipis sehingga otak kiri dan kanannya bekerja sendiri-sendiri. Wah, ini ajaib banget. Wanita ketika marah susah untuk berterus terang, saudara. Muter-muter, nanti kalau istrimu marah, muter-muter, gak tahu. Nah, sedangkan pria jika kesel atau marah mudah langsung terus terang kenapa marah. Wanita jika tertekan butuh bicara. Nah, kalau nanti calon istrimu sedang punya masalah, saudara, berikan telinganya ya. Dia akan ceritakan semuanya. Sedangkan pria jika tertekan diam dan mencari solusi. Wanita jika curhat hanya ingin disimak, saudara. Berikan telingamu. Dia nggak butuh solusi, saudara. Dia butuh telingamu untuk dia curhat, ceritakan semua pergumulan isi hati, dia ceritakan semuanya. Kalau pria, kalau curhat sama istri mungkin dia menawarkan solusi. Jadi bagaimana pendapatmu, istriku? Wah, beda. Kalau pria cerita, dengarkan aja, nggak butuh solusi, saudara ya. Wanita senang kontak mata saat bicara. Waktu bicara, saudara senang ya. Nanti kalau udah menikah, hai suami-suami, kalau istrimu berbicara, telinganya, matamu itu perhatikan istrimu dengan baik ya. Sedangkan pria kurang menyukai kontak mata, lebih suka melihat benda. Nah, kalau lagi ngobrol nih sama suamimu, waktu dia ngelihat sesuatu yang menarik perhatian dia, sementara istrinya bicara-bicara terus, dia melihat sesuatu ya. Nah, kalau udah tahu nih perbedaannya, nanti kalau istrimu curhat bicara, berikanlah matamu buat istrimu ya. Wanita sudut pandang matanya luas jauh ya. Kalau pria sudut pandang matanya sempit, saudara ya. Wanita kesulitan dalam membaca peta atau petunjuk arah. Sedangkan pria tahu arah dengan pasti, jangan heran. Ya, saya termasuk, saudara, agak sulit sekali mengingat jalan. Nah, tohnya duduk manis sampai. Walaupun udah berkali-kali lewat jalan itu, saudara, agak sulit banget ya. Ternyata beda dengan pria. Pria biasanya sekali jalan udah tahu ya, pergi ke sana lagi. Wanita jika berbelanja merupakan kegembiraan. Bagaimana pria? Saudara, jangan heran ya kalau saudara bujuk istrimu nanti kalau lagi ngambek, lagi kesel, bawa aja belanja. Waduh, itu senang banget. Sedangkan pria, apa yang terjadi? Belanja adalah teror bagi pria. Aduh, saudara jangan gitu dong ya. Hai calon-calon suami, jangan pelit sama istrinya ya. Bikin dia senang ya. Karena kalau lagi ada berkat Tuhan, ya kasih dia belanja. Kecuali jangan besar pasak daripada tiang ya, saudara ya. Kalau perbedaan dalam menghadapi masalah gimana nih? Beda, saudara, beda banget. Tak kala permasalahan itu terjadi dalam hidup saudara nanti, perhatikan. Ketika wanita marah, aduh, tadi sudah saya singgung ya. Kalau pria terus terang, kalau wanita bicara-bicara, kalau pria diam. Kalau wanita ingin disimak aja, kalau pria ingin cari solusi. Nah ini luar biasa, saudara ya. Kalau wanita berbicara, dia mengekspresikan apa yang dia rasakan, sedang pria menyatakan apa yang dia pikirkan. Oke, pria mengejar. Oh, maaf. Kita ulangi dulu, ini kecepatan. Pria adalah seorang pribadi yang suka mengejar dan menghargai kekuatan, kompetensi, efisien, dan target. Itulah seorang pria yang Tuhan ciptakan ya. Sedangkan wanita, dia mengejar, menghargai cinta, suka komunikasi, kedekatan hubungan, dan keindahan. Wow, jadi jangan lupa pria-pria ya, kalau udah menikah nanti ingat bahwa istrimu itu suka banget tentang komunikasi, bicara-bicara ya. Pria menemukan identitas dalam pekerjaan, suka persaingan, tentu persaingan yang sehat ya, saudara ya.
persaingan sehat. Jadi pria itu pada waktu dia bekerja, saudara, berikan dia kesempatan untuk bekerja, untuk menggali potensi yang dia punya, yang Tuhan sudah berikan buat dia. Dan pada waktu dia bekerja, dalam pekerjaannya, itu pria menemukan identitasnya yang luar biasa. Kalau wanita senang sekali dengan hubungan personal yang hangat, ya. Nah, jadi kalau misalnya ada ulang tahun pernikahan, ulang tahun kapan kalian pacaran, ya saya rasa sangat bagus banget dirayakan. Ya, saya bersyukur ya saudara, sampai detik ini nggak terasa 19 tahun sudah pernikahan saya. Dan setiap tahun kami selalu tidak melewatkan momen tanggal pernikahan kami. Ya, kami bisa berdoa bersama, dating bersama, ya sederhana tapi maknanya. Karena wanita itu senang yang hubungan yang personal begitu ya. Pria itu tertarik pada objek dan benda. Waduh, saudara ya. Seorang pria itu kalau udah asik dengan sesuatu, jangan heran saudara, kalau dia sedang ngotak-ngatik mobilnya, dia akan asik sekali. Kalau dia sedang main di komputernya, dia akan terus main ya. Karena memang dia tertarik pada objek dan benda. Jangan heran. Jadi nanti kalau udah menikah, kalau kalian menemukan sang suami ya seperti ini, jangan heran ya saudara ya. Karena itulah seorang pria. Jangan emosi dulu, pelan-pelan. Ya, karena ini masa perkenalan buat pasangan kita. Tuh, coba saudara lihat gambar ini. Dia asik mungkin main game atau apa ya, chatting atau apa ya, lihat internet mungkin ya. Dia nggak sadar loh, di sampingnya itu istrinya itu sedang sakit kepala pun dia nggak tahu saudara. Mungkin istrinya sedang sedih, pusing, ruwet ya, ngurus anak, ngurus rumah tangga dan segala macam ya. Tapi dia ketawa tuh. Nah, kalau nanti waktu udah menikah, ketemu sama kayak gini, jangan heran ya. Bisa sama-sama. Jadi pria juga gitu dong. Kalau itu lihat, perhatikan istrimu di samping, jangan sampai cuek juga ya. Jadi saling lah ya. Wanita suka ngumpul saudara. Itulah sebabnya yang paling suka ngumpul tuh bukan pria saudara, tapi wanita. Ngumpul, ngopi, ngobrol. Kadang-kadang nggak ada hal yang penting tuh dibicarakan saudara, tapi senang ngumpul. Jarangnya kita dengar pria-pria ngumpul ya, kayak kurang kerjaan ya. Tapi wanita senang ya ngobrol sambil ngopi, ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul, sharing ya, mungkin berbagi. Mudah-mudahan perkumpulan ini saling membangun lah ya, membangun satu dengan yang lain. Wanita suka sekali menolong orang lain. Wanita tuh punya kepekaan tersendiri Bapak, saudara. Jadi wanita itu Tuhan ciptakan satu pribadi yang peka kalau ngelihat temennya sedang sedih, kalau ngelihat temennya sedang bergumul ya. Makanya wanita suka menolong orang lain. Bagaimana dengan pria? Wah saudara, pria adalah seorang yang suka berpetualang, menantang bahaya. Puas kalau tercapai. Pada waktu saudara pacaran, coba waktu mendapatkan calon istrimu itu nih yang belum nikah ya sekarang ya. Nah bagaimana tuh sebelum pacaran, jadiannya pasti ada perjuangan kan untuk mencari, untuk mengejar dia dengan segala cara. Ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Mungkin juga saudara ada yang ditolak, saudara berjuang lagi. Ada sebuah tantangan, berpetualang. Pada waktu mendapatkannya, wah, saudara itu bahagianya luar biasa. Bahagia sekali. Sehingga pada waktu menikah, apakah selesai petualangannya? Waduh, saudara, jangan sampai petualangannya terusin ya. Petualangan cinta ya, nggak boleh saudara ya. Petualangnya diubah, yaitu apa? Petualang dalam berkarir, dalam bekerja, ya, dalam berkarya. Itu terus. Itulah dunianya laki-laki, terus, ya. Jangan lagi berpetualang cinta, karena engkau sudah menemukan cintamu, ya. Nah, wanita membutuhkan rasa aman. Saudara, saya juga seorang istri, saudara, ibu bagi anak-anak. Bagi saya ya, yang jujur ya, bagi saya kalau saya lihat kulkas penuh, wah ini aman nih, seminggu ya safe, aman. Nah itu ada kebahagiaan tersendiri buat saya, ya. Bahkan kadang-kadang
Setiap tahun ya, suami saya suka mengatakan ya, "Ma, selama mama bersama dengan saya, semuanya aman." Waduh, itu kata-kata yang dibutuhkan oleh wanita. Jadi hai pria-pria, jangan takut, katakan sesuatu yang membuat istrimu aman ya, tidak khawatir. Wanita suka sebuah simbol, saudara ya. Misalnya contoh, nggak harus berkata I love you, nggak harus berkata kamu cantik, kamu baik, nggak harus. Kadang-kadang perlu juga ada simbol-simbol. Contohnya, saudara kan mencintai, berikanlah bunga sekali-sekali, saudara. Ayo, pernah nggak kasih bunga? Nah, apalagi pria sangat butuh dipercaya. Nih pria, percaya karena suamimu dalam bekerja. Jangan curiga ya kalau suamimu bekerja ya. Percayakan penuh, karena dalam cinta ada kepercayaan. Pria suka membutuhkan kata-kata yang positif. Ya, kalau lagi kerja ya. Bagaimana kamu sayang? Semangat ya. Sudah makan belum? Perlulah ya kasih kata-kata yang memberikan semangat buat suami kita yang sedang bekerja. Kamu hebat, aku bangga jadi istrimu. Pernah? Nah, latihan ya. Kamu hebat, aku bangga jadi calon istrimu. Gitu ya. Pria tidak suka yang dikejar-kejar, waduh diuber ya, ditanya-tanya terus, nggak suka ya. Wanita suka yang romantis, tapi kadang hati suka berubah. Tadi sudah katakan ya, senang yang romantis, tapi kalau metabolisme tubuhnya sedang terjadi sesuatu, wah itu bisa berubah, saudara. Jadi jangan heran. Nah, saudara, kalau pria ini bicara sesuai informasi dan data untuk cari solusi. Kalau bicara langsung, walau kadang menyakitkan, nggak apa-apa ya. Jujur tuh kadang bisa menyakitkan, tapi ada baiknya juga. Wanita bicara panjang lebar, ya. Sedangkan pria bicara seperlunya, nggak tertarik pada detail-detail. Jadi jangan heran ya kalau istri mungkin cerita, ini anak kita, PR-nya lah, pembantu kita lah, tukang sayur, semua disebut, saudara ya. Sebenarnya itu nggak disukai sama pria. Tapi pria jangan nggak mau dengar, ya itulah wanita ya. Wanita suka curhat, suka melebih-lebih kadang-kadang, saudara ya. Mau tahu semuanya. Nah, suka ingat yang dulu-dulu. Jadi makanya wanita ini suka berpikir belakang, saudara, sedangkan pria itu ke depan pikirnya ya. Pria jika ada masalah cenderung diam, mengurung diri, menarik diri, coba menyelesaikannya. Jangan heran ya, saudara, tiba-tiba suamimu tiba-tiba diam, mungkin ada sesuatu. Ya, tiba-tiba mengurung diri, mungkin ada sesuatu. Wanita jika mengalami tekanan justru mencari kelegaan dengan bicara. Bagi dia, waktu dia bicara, cerita, curhat, ya melegakan. Nah, hati-hati ya, wanita jika marah suka teriak, saudara. Nah, saya juga dulu begitu. Nah, sekarang mulai berubah ya. Suka teriak kalau emosi, saudara ya, nggak kuat. Haha, bagaimana kalau soal seks? Saya nggak mau dalam-dalam, saudara. Ini semua belum nikah toh. Nanti kalau udah menikah, Pak Sutri aja ya. Ternyata soal saya juga beda. Kalau pria pria perlu belajar untuk mengembangkan hubungan. Beda dengan wanita, saudara. Pria ini harus belajar karena kalau wanita itu lebih peka untuk mengembangkan hubungan. Jadi hubungan sangat-sangat menentukan. Ya, hubungan kasih, saling menghargai itu sangat menentukan hubungan seksnya. Jadi pria tidak memerlukan emosi yang berlebihan, tetapi wanita memerlukan persiapan romantis, kelembutan. Nah, ini saya nggak mau dalam, saudara, karena ini luarnya aja ya, karena ini nanti kalau udah menikah bisa belajar di Pak Sutri lebih dalam ya. Bagaimana caranya memenangkan hati suami, bagaimana caranya memenangkan hati istri, bagaimana kalau malamnya nanti bisa romantis, saudara. Itu ditentukan bukan bim salah bim, tapi dari pagi, saudara. Itu sangat menentukan apa yang terjadi malamnya. Pria memerlukan percaya diri. Nah, kalau pria udah nggak percaya diri, saudara, aduh nggak bisa. Kalau pria tuh harus percaya diri dan tenang. Kalau mulai nggak percaya diri, ya udah. Jadi dalam hubungan seks, wanita sangat mementingkan sebuah relasi yang hangat. Pria-pria, jangan kau jadikan istrimu itu objek, tapi dia seorang pribadi yang membutuhkan relasi yang hangat, ya. Karena wanita nggak suka dijadikan objek, dia harus disayang, dihargai oleh pria. Seorang berkata bahwa wanita bagaikan kupu-kupu.
Kupu-kupu adalah hewan yang memiliki kepekaan yang tinggi. Ia peka terhadap hembusan angin, bahkan yang paling lembut sekalipun. Ia juga memiliki kesadaran akan sekelilingnya, termasuk keindahan bunga terkecil sekalipun. Peka ya, orangnya peka banget, sensitif. Sangat sensitif sekali. Dia tahu apa yang terjadi. Perubahan-perubahan yang terjadi dia tahu sekali. Sedangkan pria, maaf. Ini cuma gambaran aja bahwa secara besar ya, garis besarnya secara umum lah ya, bahwa pria suka digambarkan sebagai kerbau. Apa artinya? Bahwa kalau kerbau ini hewan yang kurang peka ya saudara ya. Kerbau itu walaupun ada bunga yang indah, ada kupu-kupu, dia nggak tahu saudara, dia nggak sadar dengan hembusan angin. Makanya kadang-kadang ya pria itu, istrinya itu potong rambut, dia nggak tahu saudara. Dia mungkin pakai alis, dia nggak tahu juga. Dia dandan, dia nggak tahu juga saudara. Padahal sudah ada perubahan dalam diri istrinya. Tapi ya begitulah, jangan heran ya saudara ya. Bilang aja terus terang sama suamimu, kalau engkau potong rambut, engkau pasang alis, engkau apa itu, katakan pada suamimu. Ia terus melakukan apa yang dia kerjakan tanpa memperhatikan keadaan sekelilingnya. Bunga-bunga kecil pun tidak dia perhatikan. Nah, kita sampai kepada penghujung saudara. Jadi apa yang dibutuhkan wanita dari pasangannya? Apa yang dibutuhkan pria dari pasangannya? Inilah wanita. Wanita pada dasarnya senang dipimpin dan diarahkan. Natur wanita ingin bergantung. Wanita butuh suami yang tangguh, yang tidak gampang menyerah. Saudara, mungkin rumah tangga saudara mengalami masalah, ekonomi, persoalan apapun, tidak gampang menyerah saudara. Wanita itu butuh suami yang semangat, tidak gampang putus asa, mantap dengan dirinya, dapat diandalkan. Butuh suami yang suka bekerja keras saudara. Waduh, kita bangga ya kalau ada suami-suami yang bekerja keras. Wanita butuh suami yang mampu mendengarkannya, romantis, perhatian. Wanita menginginkan kepastian masa depan. Wanita memerlukan suami yang dapat menjadi papa yang baik. Saya nggak tahu apa latar belakang saudara. Saudara punya papa, punya mama yang mungkin kurang perhatian dengan saudara. Tapi pada waktu saudara membina rumah tangga Kristen, ya, berubahlah. Jadilah papa yang baik buat anak-anak saudara nanti. Kalau suami bagaimana saudara? Bagaimana seorang suami memenuhi kebutuhan kasih istrinya? Kita baca sama-sama saudara ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami, kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu tanpa syarat saudara. Waktu dia sedang bersedih, dia gagal, dia lemah, mungkin saat ini istrimu langsing. Nanti kalau udah menikah punya anak bertambah. Wah, saudara harus mengasihi istri tanpa syarat. Sebuah komitmen dalam pernikahan, saudara ya. Tidak sekedar cinta, tapi komitmen di hadapan Tuhan. Bahwa engkau akan mengasihi dia. Walaupun dia sakit, dia lemah, dia gagal, engkau ada buat dia. Luangkan waktu bercakap-cakap dengan istrimu. Dengar, bagi hidup, selesaikan konflik, dan nyatakan kasih sayangmu kepada istrimu. Nah, berikutnya apa nih? Paling penting saudara, jadilah imam dalam keluargamu. Hai suami-suami, engkau akan menjadi kepala rumah tangga. Kau akan jadi suami. Ingat, peran seorang suami di hadapan Allah tidak hanya bernilai, tapi perannya adalah jadi imam. Engkau akan menjadi pemimpin dalam keluargamu. Jadi belajarlah untuk menjadi teladan rohani di rumah. Setia berdoa, setia baca firman Tuhan, setia ke gereja. Berilah dorongan, perlindungan, peneguhan, dipenuhi dengan cara mau mendengarkan, mengerti keluh kesahnya. Bantulah dia menggali potensi. Nah saudara, istrimu itu punya potensi yang perlu digali. Kamulah jadi teman hidupnya suami-suami. Mungkin istrimu pintar buat kue, atau istrimu pintar menyanyi. Gali sehingga dia boleh mengembangkan potensinya. Wanita butuh sahabat, ya. Kalau sahabat saudara ya, tidak menghakimi. Tempat yang menyampaikan segala sesuatu dengan rasa aman. Karena seorang sahabat tidak menghakimi, tapi memahami. Apa yang dibutuhkan pria dari pasangannya? Butuh istri yang sejalan. Saudara, waktu engkau mengambil dia menjadi suamimu, kalian harus punya satu visi. Istri harus mendukung visi. Sama-sama saudara ya. Butuh istri yang mendukung. Butuh istri yang sejalan dengan pikirannya. Itu yang dibutuhkan oleh suami. Pria membutuhkan istri yang
ya bukan seksi sih saudara, tapi paling tidak penampilannya bersih, rapi. Nah kalau ke undangan, kalau pergi ke tempat keluarga, ya pakai pakaian yang baik gitu ya, tidak sembarangan. Pria membutuhkan istri yang lemah lembut. Nah saudara, ini memang menjadi tantangan khusus buat kita nih, istri-istri ya, wanita-wanita. Ternyata pria itu nggak suka sama istri yang kasar. Pria suka sama istri yang lemah lembut, butuh istri yang memberikan support, bukan merendahkan ya. Lihat pekerjaannya seperti nggak menghasilkan atau gimana, direndahkan saudara. Aduh itu paling bahaya banget ya. Tidak boleh seorang istri merendahkan suami saudara. Istri yang bisa melengkapi kekurangannya, karena tidak ada orang yang sempurna. Ketahuilah saudara, tidak ada manusia yang sempurna. Butuh seseorang untuk melengkapi kekurangan. Jadi istri melengkapi suami, suami juga melengkapi istri. Efesus 5 ayat 22 berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Jadi ini pesan firman Tuhan saudara. Hai istri, tunduk pada suamimu seperti kepada Tuhan. Pujilah suamimu waktu suami bekerja keras. Saudara, kadang-kadang wanita tuh suka pikir, wah pokoknya suamiku harus menghasilkan uang yang banyak banget, baru aku rasa senang bisa membelikan aku perhiasan, baju yang bagus. Saudara, jangan. Kalau suami udah kerja keras, walaupun mungkin hasilnya belum seberapa, berikan dia semangat. Ayo, semangat suamiku, semangat. Waktu dia gagal pun kasih dia semangat ya saudara, karena hidup ini bisa berubah. Kadang-kadang bisa kita mungkin mengalami kegagalan, ada waktunya kita untung, rugi. Tapi kalau pada waktu suamimu mengalami kegagalan dalam pekerjaan, ingat saudara ya, engkau ada di sana, orang yang pertama memberikan support, memberikan semangat. Dukunglah pekerjaannya dan cita-citanya. Jadilah rekan yang menyenangkan, berilah kepercayaan penuh pada suami. Jangan curiga ya saudara ya. Kalau suami kerja, berikan dia kepercayaan dia sehingga dia semangat ya, dia membangun karirnya, dia bekerja dengan baik karena ada seorang istri yang mendukung dia. Bangunlah kasih, dan yang paling penting rawatlah. Saudara, saya mau katakan begini sebelum terakhir ya. Kalau sudah menikah nanti, saudara jangan pikir selesai semuanya. Pernikahan itu awal saudara melakukan pekerjaan yang berat. Kenapa? Bagikan seperti pohon saudara ya, menanam pohon. Kalau nggak disiram, dikasih pupuk, lama-lama pohon itu mati. Sama, pernikahan itu kalau nggak dirawat dengan baik-baik, nggak disiram dengan cinta, dengan perhatian, bayar harga saudara, saudara tidak akan mengalami apa artinya pernikahan yang indah. Oleh sebab itu, saudara yang akan membangun, jangan gengsi, jangan tunggu dia aja, suami aja, tunggu istri. Kalau sudah menikah saudara jadi satu, tidak ada tunggu-tungguan. Pokoknya mulailah bangun rumah tanggamu ya. Mulai rawatlah dengan baik rumah tanggamu, sehingga rumah tangga bisa berjalan dengan baik, dan rawatlah keuangan pun dengan baik. Saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah ini masa-masa persiapan nih pernikahan ya saudara ya. Mulai memahami pasangannya masing-masing. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh sebab itu, kalian menikah supaya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Saudara, untuk mewujudkan keluarga yang dikehendaki oleh Allah, yaitu keluarga yang memuliakan Tuhan, itulah tujuan utama sebuah keluarga. Ingat saudara, keluarga adalah lembaga yang Tuhan ciptakan. Tujuan kita, ingat, saya mau ulangi, tujuan kita adalah pada waktu engkau menikah, bangun rumah tangga, tujuannya adalah supaya nama Tuhan dimuliakan dalam rumah tanggamu. Amin ya. Sehingga engkau bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku yang kekasih, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa setelah saudara mendengarkan pelajaran ini, ada 3 pertanyaan yang akan saya berikan dan diisi dengan baik ya. Tuhan berkati.